Hai guys, dalam video sebelumnya kalian sudah bisa melihat uang logam atau koin yang dipakai di negara saya, yaitu Republik Ceko. Dan kali ini kita akan melihat uang kertas. Kalau kalian belum menonton video sebelumnya, silakan klik di link di sini ya. Oke, ayo kita mulai dengan uang kertas yang bernilai 100 koruna. Jadi 100 koruna itu uang kertas yang paling kecil yang dipakai di Ceko. Di bagian depan kita bisa melihat gambar Raja Karl IV atau yang dalam bahasa Indonesia namanya Karl keempat, Kaisar Romawi Suci. Itu adalah raja paling termasyhur di Ceko dan salah satu yang paling terkenal di Eropa Tengah juga. Dan di belakang ada gambar cap Universitas Charles di Praha. Itu universitas tertua bukan hanya di Ceko, tetapi di Eropa Tengah juga. Dan uang kertas ini yang 100 koruna itu berwarna hijau. Lalu di sini kita punya yang bernilai 200 koruna. Itu berwarna jingga. Dan di bagian depan kita bisa melihat Jan Amos Komenský atau John Amos Komesius. Dia adalah seorang guru, ilmuwan, pendidik, dan juga penulis Ceko. Dia dikenal sebagai Bapak Pendidikan Modern ya di sini. Dan di bagian belakang ada gambar tangan seorang dewasa dan seorang anak dan buku yang berjudul Orbis Pictus yang ditulis oleh Jan Amos Komenský itu. Lalu di sini ada uang kertas yang bernilai 500 koruna. Katanya ini berwarna pink, tapi menurut saya itu hanya ya mungkin di sini itu coklat ya. Di sini itu seperti dicampur pink dan ada coklat juga. Jadi di bagian depan kita bisa melihat seorang penulis wanita asli Ceko yang bernama Božena Němcová. Dia terkait dengan gerakan kebangkitan nasional Ceko pada abad ke-19. Dan di belakang ada gambar kepala perempuan yang dihiasi dengan bunga dan duri. Itu seperti simbol kehidupan penulis ini yang cukup susah karena dia sebagai perempuan atau wanita harus fighting atau berjuang untuk bisa menjalankan kehidupan yang dia inginkan. Tapi di sisi lain, semua buku yang dia pernah menulis itu penuh dengan romantisme atau suasana romantis. Jadi itu yang dilambangkan dengan bunga-bunga itu di sini ya. Oke. Ayo kita pindah ke uang yang bernilai 1000 koruna. Ini sebenarnya uang ini sudah sedikit lebih lebar atau lebih besar daripada yang 100 koruna. Ya, sedikit. Dan di bagian depan ini berwarna ungu dan di bagian depan kita bisa melihat orang yang bernama František Palacký. Seorang sejarawan dan politikus Ceko yang menjadi tokoh paling berpengaruh dalam kebangkitan nasional Ceko. Dan dia juga dijuluki sebagai Bapak Bangsa. Dan by the way, universitas saya di mana saya masih kuliah itu terletak di kota Olomouc dan itu namanya Universitas Palacký. Jadi dapat nama dari orang ini. Oke, dan di bagian belakang ada gambar istana kota Kroměříž dan elang betina yang juga terletak di lambang Ceko, sama seperti singa yang ada di bagian belakang semua uang logam Ceko. Itu yang saya sudah menjelaskan dalam video sebelumnya. Oke, tinggal 2 lagi. Jadi di sini ada yang bernilai 2000 koruna. Itu berwarna hijau tua. Dan di bagian depan kita bisa melihat gambar Emma Destinová, seorang wanita
itu penyanyi opera asli Ceko yang menjadi terkenal di seluruh dunia. Dan di bagian belakang ada gambar musai. Karena musai di sini dianggap sebagai makhluk yang bisa mencium seorang penulis atau pelukis, dan dengan ciuman itu dia memberikan kepada penulis atau pelukis itu ide yang kreatif. Lalu di situ ada gambar biola dan cello. Oke, tinggal satu lagi. Jadi uang kertas yang bernilai paling tinggi di Ceko itu yang 5.000 koruna. Sejujurnya saya tidak tahu kapan yang terakhir kali saya pegang uang ini, karena saya biasanya tidak bawa uang sebesar ini di dompet saya ya. Jadi tadi untuk video ini saya pinjam uang kertas ini dari bapak saya. Oke, jadi di sini ini katanya warna abu-abu. Dan di bagian depan ada lukisan Tomáš Garrigue Masaryk yang menjadi presiden Cekoslovakia pertama dan yang juga dikenal dengan julukan presiden pembebas dan ayah bangsa. Dan mungkin kalian sudah pernah menonton video di mana saya bikin wawancara dengan Eyang Yono. Kalau belum, klik di sini. Dan Eyang Yono di sana juga berbicara tentang Tomáš Garrigue Masaryk. Ya. Oke, dan di bagian belakang kita bisa melihat gambar beberapa gedung yang paling terkenal atau yang termasyhur di kota Praha. Ya, dan itu saja. Dan saya ingat waktu saya tinggal di Indonesia, saya sering dapat uang kembalian yang cukup kusut, karena uang itu sering ditaruh di dalam saku tapi bukan di dompet. Dan uang itu terlihat agak jelek ya, karena ya sedikit rusak kalau selalu ya kusut ya. Dan kalau di sini itu tidak boleh. Jadi kalian bisa lihat semua uang kertas ini terlihat cukup bagus ya, tidak begitu rusak. Dan sebenarnya kalau ada yang rusak atau yang sedikit robek atau yang kusut, itu nanti tidak diterima di toko. Jadi kalian di sini kalau kalian mau datang ke Ceko atau ke Eropa, kalian harus sangat berhati-hati dan selalu masukkan uang ke dalam dompet. Jadi sekarang kalian sudah tahu mata uang Ceko namanya koruna, dan semoga uang Ceko tidak asing lagi buat kalian. Dan saya berharap kalian suka video ini. Ini video yang pendek tapi menurut saya cukup informatif. Kalau ada yang saya tadi tidak bilang atau tidak menjelaskan, jangan lupa menulis komentar di bawah. Kalian bisa bertanya tentang sesuatu, atau kalian juga bisa berkomentar semua uang kertas ini dan kalian bisa bilang yang mana yang menurut kalian terlihat paling keren atau paling menarik, paling indah. Saya sebenarnya biasanya di dompet saya ada hanya yang ini ya. Tapi ini juga jarang ya, mungkin yang ini. Tapi kalau saya harus pilih, mungkin saya paling suka yang ini, yang 1000. Ya mungkin karena saya suka warna ungu, nggak tahu. Tapi ini mungkin yang favorit. Ya tapi tentu saja kalau saya harus pilih, saya mau dapat yang ini. Oke, sudah. Terima kasih banyak kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa kasih like, jangan lupa subscribe, dan klik di lonceng itu. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Dadah.